lagi, shalom. Shalom. Natal adalah waktu untuk potong berkumpul. Hidup orang bersaudara, kakak adik, orang tua dan anak. Dan tentunya bahwa hari Natal adalah hari yang memperjumpakan kita dalam perjumpaan-perjumpaan sukacita. Berbeda dengan Natal kemarin tentunya bahwa tepat tanggal 24. Harapan besar keluarga besar Nome Puai adalah bahwa kita bisa berkumpul dalam suasana Natal seperti waktu-waktu. Tetapi tentunya bahwa kuasa Tuhan berkehendak lain atas kehidupan manusia. Dan itu benar adanya. Kita merancangkan banyak hal yang baik bagi kehidupan dan perjalanan hidup. Tetapi Allah juga merancangkan yang terbaik bagi tiap-tiap orang. Sekalipun rancangan Allah itu melalui jalan kematian. Kotong kepingin bersama. Tetapi Tuhan berkehendak lain untuk almarhum Simon. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Itu berarti benar apa kata orang bijak. Hidup manusia diibaratkan seperti sebuah perjalanan panjang, di mana kita tidak mengetahui kapan titik akhirnya. Tetapi tentunya juga bahwa di balik perjalanan itu, kematian juga adalah satu bagian dari perjalanan yang tidak terpisahkan dari kehidupan perjalanan hidup orang beriman. Tentunya bahwa kita akan berjalan dan kemudian dalam setiap proses langkah hidup kita menggumulinya bersama-sama dengan Tuhan dalam rancangan baik Tuhan. Pergumulan akan hidup, akan hari esok, akan masa depan, bahkan sampai dengan pergumulan kepada hari tua. Hidup dari lahir, hidup dan mati. Tentunya bahwa ini suatu proses panjang. Dan dalam proses itu Allah telah merancangkan jauh sebelumnya. Kapan kita hidup, kapan kita menjalani kehidupan, dan kapan kita menuju kepada jalan kematian. Allah telah merancangkannya jauh sebelum itu. Kita masing-masing ada dalam perjalanan itu. Tetapi kemudian perjalanan itu akan membawa kita di akhir kehidupan. Dan itu yang disebut dengan perhentian. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman sidang perkabungan yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bacaan Alkitab Ibrani pasal 4 ayat yang 9 hingga ayat yang ke-13 menjadi bagian perenungan bagi kita di tengah-tengah duka cita. Keluarga besar Nome Puai, rumpun keluarga terkait. Benar bahwa perjalanan manusia sementara menuju kepada perhentian yang dijanjikan Allah bagi masing-masing orang. Sama juga dengan tentunya bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 6 hari lamanya dia bekerja. Tetapi dalam perjalanan pekerjaannya dia menuju kepada suatu hari perhentian, di mana dia harus stop di situ, berhenti di situ, dan kemudian menguduskan hari itu. Kehidupan manusia juga ada batasnya. Kita benar-benar akan menjalani perjalanan hidup, tetapi kemudian kita juga harus menuju kepada suatu perhentian, di mana di sana tidak ada lagi kehidupan yang fana, yang binasa, di mana tidak ada lagi sakit, penyakit, tidak ada lagi penderitaan hidup, pergumulan hidup teramat berat. Allah membawa kita untuk kemudian kita merenungkan benar bahwa setiap perjalanan hidup pasti ada perhentian. Bapak Mama, Saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Tentunya bahwa kita sementara berjalan menuju ke sana. Karena itu surat Ibrani ini tentunya membawa kita untuk kita merenungkan. Ada beberapa hal yang tentunya menjadi bagian bagi kita untuk kemudian kita melihat bahwa hidup
pasti ada batasnya. Tetapi sebagai orang percaya kita patut untuk melihat kepada terang Kristus. Bahwa di dalam Dia tidak ada perhentian yang membawa kita kepada kebinasaan, tetapi membawa kita kepada suatu kehidupan baru, kehidupan kekal, kehidupan yang berglori. Bapak Maba, saudara, orang beriman sedang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu arti perhentian dalam Ibrani pasal yang keempat ini. Yang pertama, perhentian berarti bahwa kita berjumpa dengan damai sejahtera Allah. Perhentian berarti bahwa kita berjumpa dengan damai sejahtera Allah. Kembali lagi bahwa hidup di tengah-tengah dunia itu suatu keadaan yang tidak ada damai. Suatu keadaan dengan berbagai-bagai pergumulan teramat berat. Suatu keadaan dengan berbagai-bagai pergumulan yang fana. Kita mengalami kekhawatiran dan kegelisahan dengan hidup. Kita mengalami tekanan-tekanan hidup teramat berat. Kita mengalami sakit, penyakit, dan beban berat. Dan semua hal itu membuat kita merasa tidak mengalami kedamaian. Sehingga tentunya bahwa kita merindukan suatu perhentian. Suatu tempat di mana ada kedamaian sejati. Dan kedamaian itu ada di dalam naungan Allah Maha Tinggi. Kita merindukan tempat itu menjadi tempat yang memiliki kediaman kekal. Yang kedua, perhentian yang dimaksudkan oleh Ibrani, yaitu perhentian akan tanah perjanjian, yang diibaratkan seperti kita seperti seorang musafir yang sementara berjalan jauh melintasi padang gurun kehidupan. Kemudian kita merindukan suatu tempat perhentian, suatu tempat yang disediakan Allah bagi setiap orang percaya. Suatu tempat kekekalan, tempat yang tidak binasa. Di sana ada sukacita, di sana ada kehidupan baru, di sana ada kehidupan berglori. Itu yang Allah janjikan bagi setiap orang percaya. Dan tempat itu ada, disediakan Allah bagi setiap orang percaya. Surga semawi, tempat yang kekal, di mana bahwa tubuh akan kembali kepada debu, tetapi manusia rohnya akan kembali kepada penciptanya dan menuju kepada surga kekal, tempat kediaman yang disediakan Allah bagi kita. Yang ketiga, yaitu perhentian kekal, di mana kita akan berhenti dari semua rutinitas hidup. Suatu perhentian melalui jalan kematian, untuk kemudian kita dapat berjumpa dengan kehidupan kekal. Kita akan mengakhiri semua rutinitas jasmani, fisik, dan lahiriah. Tetapi kemudian kita berjumpa dengan kehidupan baru. Suatu perhentian kekal, tetapi di sana ada kehidupan kekal yang Allah sediakan. Kehidupan yang tidak dapat binasa. Karena Allah sendiri melalui karya yang besar telah dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Ketika Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Di sanalah kita berjumpa dengan perhentian kekal. Bapak, Mama, saudara orang beriman, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Benar bahwa hari ini, di tengah-tengah peristiwa Natal, kita kehilangan orang yang teramat dikasihi. Sebagai kakak, tetapi juga sebagai orang tua. Tentunya menjadi bagian di mana kita mengalami luka yang sangat dalam. Sebenarnya hari ini adalah hari kegembiraan dan sukacita. Tetapi tentunya bahwa duka cita datang dan kemudian kita ada di dalamnya. Supaya di sini juga kita melihat bahwa sekalipun kita ada di tengah-tengah duka cita, tetapi kasih Tuhan begitu besar tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Kita meyakini dengan iman bahwa benar ada duka cita, tetapi janji pengharapan di dalam perhentian yang kekal Dia sediakan bagi setiap orang percaya. Ingat benar bahwa kehidupan pasti ada akhirnya. Kita tidak bisa menggenggam hidup kita untuk selama-lamanya, tetapi kita hanya bisa menjalaninya. Ingat benar bahwa tidak selamanya matahari akan tetap bersinar di siang hari, sebab akan ada kabut tebal. Tetapi ingat juga bahwa sekalipun kabut itu datang, matahari akan bersinar kembali. Dan kemudian pelangi kasih Allah akan datang kepada setiap orang
yang memiliki pengharapan di dalam Dia. Karena itu Bapak saudara orang beriman, keluarga besar C, keluarga besar Nome, keluarga besar Puai rumpun keluarga terkait, mama, anak-anak, menantu dan cucu. Tentunya bahwa kita semua teramat sangat kehilangan. Tetapi kita juga percaya benar bahwa Allah memiliki rancangan baik di tengah-tengah peristiwa duka ini. Benar bahwa kita sangat mengasihi almarhum, tetapi dalam karya Allah yang besar, sekalipun melalui jalan kematian, itu bukti kasih Allah bagi almarhum dan juga bagi kita. Karena itu Bapak saudara, mari kita menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya benar bahwa setiap orang yang hidup pasti akan mati. Kematian menunjukkan kepada kita bahwa ada perhentian jasmani, tetapi roh kita kembali kepada Pencipta, untuk kemudian kita ada di tengah-tengah kehidupan kekal yang Allah sediakan. Janji firman Tuhan sore hari ini kiranya menguatkan, meneguhkan, serta menghibur keluarga dalam duka cita. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.